الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita memulai mengkaji suatu kitab yang insyaallah taala pertemuan kita insyaallah rutin di setiap bulannya, sekali sebulan, yang dimana sungguh sangat bagus jika kita mengkaji suatu kitab dari awal, dari dasar kemudian sampai habis, sehingga permasalahannya itu nyambung. Dan juga yang dia ambil adalah pembahasan kitab hadis yang berkaitan dengan hukum atau hadis yang berkaitan dengan ilmu fikih yang dimana dari hadis ini yang secara umum lebih mayoritas, lebih diprioritaskan adalah pembahasan yang berkaitan dengan fikihnya insyaallah taala, di mana kita kaji insyaallah dari kitab Hadits Umdatul Ahkam, kitab Hadits Umdatul Ahkam karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita langsung menuju hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, kitabut taharah, kitab yang membahas tentang taharah, Jamaah yang hormati, di antara kebiasaan para ulama ketika membahas ilmu fikih itu diawali dengan taharah, pembahasan taharah atau bersuci. Dikarenakan taharah ini adalah kunci memasuki ibadah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya kunci dari salat adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Maka berlandaskan dengan hadis ini ulama pun memulai pembahasan fikih dengan kitab at-taharah, bab yang berkaitan dengan bersuci atau taharah. Sebelum kita membaca hadisnya, perlu kita pahami apa itu taharah atau bersuci. Dijelaskan oleh ulama, arti dari taharah adalah raf'u hadatsin au izalatu khabathin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan makna dari taharah, dari bersuci. Apa saja yang dimaksud dengan bersuci ini? Apa arti dari taharah? Kata Imam An-Nawawi, taharah adalah raf'u hadatsin, perbuatan mengangkat hadath, au izalatu khabathin, atau perbuatan menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau apa yang semakna dengan mengangkat hadath dan semakna dengan menghilangkan najis, au ala suratihima, atau apa yang serupa dengan mengangkat hadath dan serupa juga dengan menghilangkan najis. Itu semua dikatakan taharah, dikatakan apa? Bersuci. Yang pertama tadi adalah mengangkat hadath.
Bagaimana cara kita mengangkat hadas jamaah? Dengan berwudu jika itu hadas kecil, dengan mandi jika itu hadas besar. Maka perbuatan berwudu, perbuatan mandi ini termasuk dari tohar, dari bersuci. Kenapa dia termasuk dari tohar? Pertama karena perbuatan tersebut mengangkat hadas kecil, yaitu berwudu. Jika perbuatannya mengangkat hadas besar yaitu dengan mandi, itu juga disebut dengan tohar. Karena tohar tadi mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sampai di sini paham ya, Pak? Kemudian al-izalatu khabatin, atau perbuatan menghilangkan najis. Contoh, misalnya seseorang di pakaiannya terdapat najis, kemudian dia membersihkan najis tersebut, dia cuci pakaiannya, maka perbuatan dia mencuci pakaiannya ini disebut dengan tohar, karena bentuk dari menghilangkan najis. Kemudian Allah fi ma'nahuma, dan itu juga termasuk dari tohar apa yang satu makna dengan menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Apa itu? Contohnya adalah misalnya tayamum. Misalnya apa? Tayamum. Tayamum tidak mengangkat hadas menurut sebagian ulama, tetapi maksud dari tayamum adalah untuk seseorang sebagai kunci menuju sholat. Begitu juga dengan berwudu. Maka perbuatan tayamum ini satu makna dengan wudu. Maka tayamum juga dikatakan toharah. Apa itu tayamum? Bersuci menggunakan apa? Debu. Bersuci menggunakan debu. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana tata cara tayamum dan kapan seseorang tayamum, kapan seseorang diperbolehkan tayamum. Kemudian bagaimana tata cara, insya Allah akan kita kaji. Kemudian apa yang semakna dengan menghilangkan najis, yaitu seperti seseorang bersuci menggunakan batu. Misalnya dia cebok menggunakan batu, misalnya orang kencing atau bau yang besar. Jadi diperbolehkan juga dia menghilangkan najis yang ada di kemaluannya atau di tubuhnya menggunakan batu. Ini disebut dengan apa? Istijmar. Istijmar. Jadi bahasa mungkin begitu kan apa? Istinja. Begitu kan apa? Batu atau sesuatu yang memiliki sifat seperti batu. Diperbolehkan atau tidak? Boleh. Dan kalau kita perhatikan ketika seseorang cebok menggunakan batu, apakah najisnya itu bersih sama sekali, sama seperti mencuci atau tidak? Gimana cuman? Tidak. Masih ada sisa-sisa dikit. Walaupun sudah diginikan, mungkin sudah diupayakan, pasti ada bekas-bekasnya. Bekasnya ini dimaafkan. Apakah najisnya terangkat? Tidak 100%, tapi dia satu makna dengan apa? Mencuci menggunakan air. Ini juga dikatakan sebagai toharah. Paham dikit? Insya Allah nanti akan ada pembahasan bagaimana tata cara bersuci menggunakan batu. Misalnya dia tidak dapat air, atau ada air kemudian ingin cebok menggunakan batu atau sesuatu yang memiliki sifat seperti batu. Bagaimana tata caranya? Insya Allah akan kita bahas, karena pembahasan ini penting. Mungkin saja kita mendapatkan kejadian di tengah hutan atau di pegunungan yang dimana tidak ada air, maka perlu kita memahami permasalahan ini. Kemudian juga di antara bentuk dari toharah juga adalah apa yang serupa dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Apa yang serupa dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Contohnya kita ambil dalam berwudu, itu yang wajib adalah basuhan yang pertama, cucian yang pertama. Itu yang wajib dalam berwudu. Adapun yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Contoh, misal ketika kita berwudu, kita mencuci muka, basuh muka.
Basuhan muka yang pertama itu yang wajib dan itu yang mengangkat hadat. Jadi yang mengangkat hadat di wajah kita ini adalah basuhan yang pertama. Adapun yang kedua dan yang ketiga tidak mengangkat hadat. Karena apa yang mau diangkat coba? Karena di pertama basuhan pertama sudah terangkat hadatnya. Maka perbuatan kedua dan yang ketiga tidak mengangkat hadat, tetapi tetap dikatakan itu juga termasuk dari tohar, karena dia serupa pada dua kanca pegawai yang pertama. Jadi perbuatannya sama dengan perbuatan yang pertama. Paham dikit jemaah? Baik. Begitu juga contohnya, misalnya seseorang sudah berwudu, dia sholat maghrib, kemudian berwudu. Dan dia berwudu, kemudian sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, dia berzikir, baca Quran di masjid, masuk waktu isya. Kemudian di sini dia ingin bersuci, ingin berwudu lagi, padahal wudunya belum batal. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh hukumnya mentajdid, memperbarui wudu walaupun wudunya tidak batal, dan ini dianjurkan. Kapan? Jika wudunya sudah digunakan untuk ibadah, yang dimana tadi sudah digunakan untuk sholat maghrib, kemudian masuk waktu sholat isya, wudunya masih ada, belum batal. Boleh atau tidak dia berwudu? Boleh. Apakah wudunya yang kedua ini mengangkat hadas atau tidak? Gimana jawabannya? Tidak mengangkat hadas karena wudunya belum batal. Berarti tidak ada hadas padanya. Maka di sini wudu ini tajdidul wudu hukumnya juga bisa dikatakan tohar karena dia perbuatannya serupa dengan mengangkat hadas. Sampai di sini paham dikit lagi? Baik. Kemudian apa yang serupa juga dengan menghilangkan najis. Asalnya yang wajib adalah ketika seseorang terkena najis misalnya di tangannya, yang wajib sampai hilang najisnya. Misalnya di basuhan pertama najisnya sudah hilang, maka di sini sudah terangkat najisnya, sudah hilang najisnya. Tapi dianjurkan juga untuk dibasuh kedua dan ketiga kalinya. Basuhan kedua dan ketiga ini juga disebut dengan tohar karena rupanya sama dengan perbuatan menghilangkan najis yang pertama tadi. Sampai di sini paham ya Pak? Baik. Jadi di sini beliau berbicara tentang tohar. Jadi berkaitan dengan apa tadi? Dari semua yang kita bahas tadi ada berapa bentuk tohar? Pertama berwudu, kemudian tayamum, kemudian mandi, kemudian menghilangkan najis. Perbuatan ini disebut dengan tohar. Nah, setelahnya beliau akan berbicara tentang wudu, berbicara tentang mandi wajib, berbicara tentang tayamum, berbicara bagaimana mensucikan sesuatu jika terkena najis. Ini yang akan dibahas melalui hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Qala al-hadithul awwal, hadis yang pertama dalam bab ini. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana Umar adalah Amirul Mukminin, di antara Amirul Mukminin. Jadi Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Umar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya.
terbatas pada niatnya. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa-apa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara contohnya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Jadi sebelumnya hadis ini ada sebabnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan, turun kepada Rasulullah perintah untuk berhijrah, jadi umat Islam ketika itu di Mekah diperbolehkan untuk berhijrah, maka mereka pun berhijrah. Nah, ketika proses berhijrah ini, sebagian ada yang sahabat ada yang berhijrah dikarenakan Allah dan Rasulnya, di mana dia mengharapkan ridho Allah. Ternyata ada juga salah satu seseorang ketika itu di mana dia hijrahnya bukan mengharap ridho Allah, tapi ada tujuan lain. Ada tujuan lain. Apa kata Rasul? Maka barang siapa yang hijrahnya, yaitu dari kota Makkah ke Madinah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia mendapatkan niat yaitu hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang berhijrah dari Makkah ke Madinah karena mengharapkan dunia, niatnya duniawi untuk mendapatkan urusan dunia, awil rohatin yang kiruha, atau karena niat perempuan yang dia ingin nikahi. Jadi ada salah seorang di waktu hijrah tersebut yang dimana niatnya berhijrah adalah apa? Ada perempuan yang dia cintai, sehingga dia berhijrah untuk apa? Mengejar cintanya. Dia berhijrah ingin menikahi salah seorang perempuan tersebut. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Jika hijrahnya karena urusan dunia, dia cuma mendapatkan urusan dunia. Sampai di sini paham ya jemaah? Baik. Pertanyaan, kenapa Imam Ibnu Qudamah memulai pembahasan muamalah dengan hadis yang berkaitan dengan niat? Yang pertama adalah dikarenakan niat adalah syarat dari semua ibadah atau sesuatu yang wajib dari semua ibadah. Ada yang mengatakan nanti dia adalah rukun dari ibadah. Ala kulli hal niat itu wajib bagi semua ibadah. Oleh karenanya sangat pas jika dimulai pembahasannya menggunakan bab yang berkaitan dengan niat. Karena dia adalah sesuatu yang wajib dari semua ibadah-ibadah yang akan dibahas nanti. Ibadah-ibadah yang dibahas nanti, yaitu dari sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lainnya. Karena niat adalah apa tadi? Sesuatu yang wajib dari semua ibadah. Oleh karena itu dimulailah pembahasan taharah dengan niat. Yang pertama, apa itu niat? Niat dijelaskan oleh ulama adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Pertama, niat adalah bertujuan melakukan sesuatu beriringan dengan ibadah tersebut. Atau sebagian mengatakan qasdu syai'in muqtarinun bi fi'lihi. Jadi melakukan sesuatu beriringan dengan ibadah tersebut. Paham ini jemaah? Misal ketika dia berwudu atau sholat, di mana dia berniat? Mana awal dari sholat? Takbiratul ihram. Maka beriringan dengan takbiratul ihram di sana dia berniat. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian ini pertama pengertian dari niat. Kemudian hukum dari niat. Di sini ulama berbeda pendapat dari segi istilah. Dari segi istilah. Sebagian ulama mengatakan niat itu rukun, sebagian mengatakan niat itu syarat.
Sebelumnya apa itu rukun dan apa itu niat. Sebelum kita bahas itu terlebih dahulu, ulama sepakat rukun dan syarat ini sama-sama wajib. Rukun dan syarat sama-sama hukumnya wajib. Berarti jika suatu ibadah tidak ada niatnya, maka ibadahnya tidak sah. Karena dia adalah sesuatu yang wajib. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam istilahnya. Apakah niat ini rukun atau syarat? Apa itu syarat? Syarat adalah ibadah, atau secara gampang kita katakan syarat adalah ibadah, sesuatu yang wajib dan itu di luar dari bentuk ibadah. Sesuatu yang wajib luar dari bentuk ibadah. Contoh, kita ambil contoh dari pembahasan yang lain. Contohnya sholat. Apakah sah seseorang sholat tanpa berwudu terlebih dahulu? Tidak sah, karena syarat dari sholat adalah suci dari hadas atau berwudu. Berarti wudu di sini hukumnya apa? Wajib, padahal dia syarat. Jadi kita katakan, apakah sholat wudu ini termasuk dari bentuk dari sholat? Apakah wudu ini bentuk dari sholat? Tidak. Tadi apa definisi dari syarat? Secara ringkas kita katakan apa? Sesuatu yang wajib dan itu luar dari bentuk ibadah tersebut. Sampai di sini paham ya? Baik. Kemudian rukun. Apa itu rukun? Sesuatu yang wajib dan dia adalah bentuk dari ibadah tersebut. Dia wajib kemudian bentuk dari ibadah tersebut. Kita ambil contoh misalnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Membaca Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Dan bacaan Al-Fatihah dalam sholat adalah bentuk dari sholat tersebut. Kita katakan membaca Al-Fatihah adalah rukun. Sampai di sini paham? Jadi ulama di sini berbeda pendapat dalam permasalahannya. Apakah dia rukun atau syarat? Jadi kalau dikatakan dia syarat, maka dia boleh walaupun belum memasuki ibadah tersebut. Contohnya seseorang masuk ingin melaksanakan sholat maghrib. Sebelum dia takbiratul ihram, dia niat untuk melaksanakan sholat maghrib. Apakah sah dikatakan sebagai niat? Sah jika itu dimaksudkan sebagai syarat. Adapun kalau dia berkeyakinan niat itu rukun, maka kapan dia berniat? Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika dia melafalkan Allahu Akbar, di sini dia menghadirkan niat untuk sholat maghrib. Jika dia mengambil pendapat bahwasanya niat adalah rukun. Ala kulihat baik dia syarat atau dua-duanya ini wajib. Boleh kita mengambil yang pertama? Boleh. Boleh kita mengambil yang kedua? Boleh. Mana yang tidak boleh? Kalau dia niatnya di rumah. Misalnya di rumah, dia niat ingin sholat maghrib di rumah kan? Pas sampai di masjid niat, sahabat tidak ibadahnya. Sahabat tidak jalan. Nah, ulama mengatakan jika jarak dari ibadah dan niat itu jauh, maka tidak sah niatnya. Ini dikatakan oleh sebagian dari ulama. Jadi jika ibadah dan niatnya itu jauh jaraknya, maka ibadah tersebut tidak sah. Kapan dia boleh di luar ibadah? Sedikit saja. Misalnya dia mau sholat atau dia mau berwudu, sebelum dia basuh muka dia niat untuk wudu. Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu dia masuknya nanti ke syarat. Sampai di sini pahamnya masih? Baik. Jadi tadi kita katakan niat adalah bertujuan melakukan sesuatu beriringan dengan ibadah tersebut. Kemudian sebagian ulama mengatakan dia syarat, sebagian ulama mengatakan rukun. Tetapi dua-duanya sepakat bahwasanya niat ini adalah wajib. Haruslah ada. Jadi kalau ada ibadah tidak ada niatnya, maka tidak sah ibadahnya. Kemudian di antara pembahasan niat juga adalah bahwasanya niat ini memiliki tempat. Di mana tempat niat?
Apakah di hati atau di lisan? Ini tempat niat di mana? Ulama semuanya sepakat, tidak ada perbedaan di sini, bahwasanya tempat niat itu adalah di hati. Jadi mahal niat tempat dari niat itu adalah hati. Jadi bukan dilapaskannya. Jadi tempat niat adalah di hati. Apakah menunjukkan seseorang jika dia melafalkan misalnya aku niat wudu, yang mana dikatakan niat? Lafaznya atau di dalam hatinya? Yang di dalam hati. Ini yang dikatakan niat. Adapun lafaznya bukan dari niat. Sampai di sini paham ya? Jadi tempat dari niat di mana ulama sepakat adalah di hati. Ulama semua sepakat. Kemudian mereka berbeda pendapat dari melafazkan niat ini boleh atau tidak. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan melafazkan niat tidak boleh. Sebagian ulama juga mengatakan boleh. Di antaranya itu adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi dalam masalah melafazkan niat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Di antara alasannya adalah bahwasanya tidak didapatkan Rasulullah melafazkan niat kecuali dalam beberapa ibadah, yaitu haji, kemudian zakat dan menyembelih. Dalam praktek ini saja Rasulullah melafazkan niatnya, Ada pun di sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya Rasulullah tidak melafazkan niatnya. Sebagian ulama yang mengatakan boleh, maksud dari melafazkan niat hanya membantu hati. Hanya membantu hati agar sadar bahwasanya sekarang dia sedang ibadah. Yang mengatakan tidak boleh tadi ada alasannya, yang mengatakan boleh juga ada alasannya. Coba sekarang kita tanya sekarang. Sering tidak kita melakukan sholat baru sadar kita bahwasanya asar sekarang isya. Sering atau tidak coba? Sering. Nah, itu sering sekali kita melakukannya, sering kejadian. Maka oleh karena itu sebagian dari ulama di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan boleh melafazkan niat. Apa tujuannya? Untuk menggerakkan hati ini biar sadar bahwasanya dia sedang ibadah. Dia akan melaksanakan ibadah. Paham sampai di sini? Baik. Yang salah mana? Yang tidak berniat. Jangan kita ribut hanya permasalahan lafaz niat dan tidak. Yang salah mana? Yang tidak berniat. Karena dua-duanya memiliki alasan dan alasannya kedua-duanya kuat. Jika kita berpendapat tidak melafazkan niat, silakan. Jika kita berpendapat melafazkan niat, maka silakan. Yang tidak boleh adalah menyalahkan pendapat yang lain, dikarenakan dua-duanya itu lahir dari ulama dan dua-duanya ulama ini memiliki dalil atau landasan hukum, dasar hukum. Sampai di sini paham ya? Baik. Sebelumnya ulama yang mengatakan boleh juga tidak mengatakan itu sesuatu yang sunnah dari Rasulullah, tapi hanya bentuk membantu hati. Hanya bentuk membantu hati. Sampai di sini paham ya jemaah? Baik. Kemudian di antara pembahasan niat juga adalah masih ada waktu. Masih. Begitu. Kemudian di antara pembahasan niat juga adalah bahwasanya niat tersebut memiliki fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama adalah niat tersebut untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Niat di antara fungsinya membedakan mana ibadah dan mana suatu kebiasaan. Contoh jemaah,
Ketika seseorang mandi dikarenakan dia junub dengan orang yang mandi hanya mandi untuk membersihkan badan saja, mandi biasa. Apa yang membedakan antara mandi yang pertama dengan mandi yang kedua? Niat. Maka fungsi dari niat adalah membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Adapun niatnya ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau niatnya kebiasaan, maka cukup sesuai kebiasaannya. Kemudian di antara fungsi dari niat juga adalah membedakan tingkatan dari ibadah. Karena ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya adalah sama seperti mandi tadi. Jika mandinya karena janabah, dia mendapatkan pahala dari mengangkat suatu kewajiban. Jika mandinya karena ingin menghadiri sholat Id atau ingin hadir sholat Jumat, maka dia mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Sampai di sini paham jemaah? Baik, itu di antara tujuan dari niat, membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, membedakan antara tingkatan-tingkatan dari ibadah. Baik. Jadi itu pembahasan dari niat. Jadi niat pertama adalah tadi bertujuan melakukan sesuatu beriringan dengan melaksanakannya, dan niat tersebut ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Namun dua-duanya sepakat bahwasanya niat itu wajib. Tempatnya adalah di hati, dan ini semua ulama sepakat. Adapun melafazkannya ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan apa? Tidak boleh melafazkan niat. Kemudian tempat niat, kemudian apa juga? Tempat niat, kemudian melafazkan. Kemudian tujuan dari niat tersebut fungsinya adalah membedakan antara ibadah dan bukan ibadah atau kebiasaan. Kemudian antara tingkatan-tingkatan dari ibadah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang berikutnya. Kemudian pertanyaan ini, ketika beliau menyebutkan masalah niat di awal, juga menunjukkan ini pendapat beliau bahwasanya niat itu adalah syarat dari ibadah, dan ini pendapat yang diambil oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam. Jadi niat itu syarat. Karena setiap ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada syarat, ada rukunnya. Dan di antara kebiasaan dari ulama ketika membahas ilmu fikih disebutkan syarat, rukun dari ibadah. Dan dengan keduanya ini menjadi tolak ukur dari sahnya ibadah. Sesuai syaratnya dan rukunnya. Syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ibadah tersebut dihukumi sah. Bukan yang menjadi tolak ukur sunnahnya. Sampai di sini paham jemaah? Baik. Contohnya, ketika seseorang ruku, atau kita ambil dari contoh misalnya berwudu. Ketika seseorang berwudu, kemudian wudunya cuma satu aja. Dia cuci mukanya sekali, cuci tangan sekali, dan semuanya udah kena. Apakah wudunya sudah sah? Sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya. Jadi yang menjadi tolak ukur syarat dan rukunnya, bukan yang selain dari dua ini. Karena sebagian orang mengingkari karena melihat belum sempurna rukunnya. Belum sempurna. Contoh, sebagian orang ada yang mengatakan sholatnya batal hanya karena rukunya tidak lurus. Hanya karena rukunya tidak lurus. Sebagian bongkor. Hanya karena tidak lurus. Padahal ini hukumnya apa? Sunnah. Rukunnya mana kadar rukunnya? Kadarnya adalah telapak tangan kena ke lutut walaupun belum lurus. Apakah sudah sah dikatakan rukuk? Sudah sah dikatakan rukuk. Jadi tolak ukurnya sudah sempurna rukunnya atau syaratnya. Sampai di sini paham? Dan juga di antara
Contohnya juga adalah ketika kita memiliki air sedikit sekarang. Air sedikit hanya bisa untuk berwudu. Jika kita memahami mana yang rukun dan mana yang sunnah, sehingga yang kita kedepankan adalah yang rukunnya. Jadi misalnya kita sedang berbincang atau di tengah hutan, air persediaan air sedikit, maka cukup dengan kita melaksanakan yang rukun-rukunnya saja. Apa saja rukun-rukun dalam berwudu, insya Allah akan dibahas oleh muallif di sini. Qala hadis yang berikutnya al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Jadi apa? Tidak diterima ibadah salat dari seseorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Sebelum kita bahas hadisnya, pertama hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Hurairah artinya kucing. Kenapa disebut sahabat ini dikenal dengan Abu Hurairah? Jadi ada kisahnya. Dikatakan bahwasanya Abu Hurairah dulu ketika beliau mengembalakan kambing, itu ada kucing yang dibawa bersama beliau, dibawa pergi gembala. Nanti ketika pulang dari gembala kambing, ditaruh lagi di suatu pepohonan, terus begitu dibawa untuk pergi gembala, pulang dari gembala dibalikan lagi ke pohonnya, sehingga beliau pun dikenal dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah. Nah, jadi pertama hadis ini menyebutkan bahwasanya tidak diterima ibadah atau sholat di antara salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Nah, dari hadis ini kita bisa pahami bahwasanya seseorang tidak sah ibadahnya jika terdapat hadas pada seseorang. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang ada di badan seseorang dikarenakan melakukan pembatal wudu. Maka pembahasannya sekarang adalah apa-apa saja yang membatalkan hadas kecil. Apa saja sebab-sebab seseorang terdapat padanya hadas atau pembatal dari wudu. Misal dia sudah berwudu kemudian melakukan salah satu dari perbuatan ini sehingga wudunya dihukumi batal. Kalau wudunya batal, nanti pas sholat wajib dia berwudu terlebih dahulu kemudian dia sholat. Kalau dia sholat dalam keadaan sudah melakukan pembatal wudu, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah, karena dia sholat dalam keadaan berhadas, dalam keadaan berhadas. Ulama menyebutkan pembatal wudu ada 4 atau 5 menurut sebagian ulama. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu apapun dari 2 jalan, dari 2 jalur, yaitu kubul dan dubur, dari kemaluan atau dubur. Apapun bentuknya, ala ayyi sifatin kana, apapun bentuknya. Misal yang keluar angin, batal tak wudunya? Batal. Misal angin doang, misal masak batal. Karena apapun yang keluar dari 2 jalur. Bisa Ustaz keluar pas batangan, keluar saat batal atau tidak? Batal. Kalaupun pas batangan, iya batal. Jadi apapun bentuknya keluar dari kemaluan atau dubur membatalkan wudu. Sampai sini paham? Baik. Itu pembatal wudu yang pertama. Sesuatu apapun yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal binaumin aw ghairihi, dikarenakan tidur atau yang lainnya. Perbuatan yang bisa menghilangkan akal, membatalkan wudu, di antaranya adalah apa? Tidur. Nah, ketika tidur kita berakal atau enggak? Sadar ya. Yang menghilangkan kesadaran atau akal
baik karena tidur atau sesuatu yang lain. Baik karena tidur atau sesuatu yang lain, ini membatalkan wudu. Sebelumnya kita harus paham tolak ukur dikatakan tidur atau tidak. Ulama menjelaskan tidur itu adalah sebelumnya ada namanya naumul khafif, ada namanya naumul thaqil, tidur berat, tidur ringan, atau dalam istilah lain ngantuk sama tidur, istilah yang lain. Kalau disebut tidur ringan maksudnya apa? Ngantuk. Kalau tidur berat, tidur, itu namanya tidur. Dan tolak ukur ngantuk itu biasanya bisa contoh dalam sholat Jumat, biasanya terjadi di sholat Jumat. Misalnya khotib sedang berkhutbah, kemudian kita gini, kita tidak tahu imam ngomong apa, cuma kedengaran imam sekarang sedang berkhutbah. Ini masih dikatakan ngantuk, naumun khafifun, tidur yang ringan. Walaupun dia tidak jelas sebenarnya ini khotibnya bilang apa, cuma kedengaran suaranya. Ini disebut dengan ngantuk. Adapun jika sudah tidak terdengar, apalagi sampai mimpi, ini sudah dikatakan tidur, dan ini membatalkan wudu. Sampai sini paham nyaman? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ketika para sahabat menunggu sholat, ketika itu ada yang sampai begini-gini, kalau sampai ngantuk-ngantuk gini. Kemudian Rasulullah datang melaksanakan sholat, dan sahabat ketika itu tidak berwudu, menunjukkan dia apa? Ngantuk, bukan tidur. Sebagian ulama kemudian mengatakan dari hadis tidur dia, tetapi bahwasanya tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i mengecualikan satu keadaan tidur. Kalau tidurnya duduk dalam tersiler misalnya contohnya, wudunya tidak batal walaupun tidur, walaupun dia mimpi sedang umroh, ketika dia duduk tersebut tidak batal menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Tapi tetap beliau berpendapat disunnahkan baginya untuk berwudu, karena dalam mazhab yang lain batal walaupun dia tidur dalam keadaan duduk, agar keluar dari keraguan-keraguan. Mazhab Naibuni batal dulu. Mazhab ini mengatakan tidak batal. Kalau saya sholat, yang ini mengatakan sholat saya tidak sah, yang ini mengatakan sholat saya sah. Untuk lebih tenangnya, keluar dulu semua akan menghukumi sholat kita sah. Ini lebih aman, lebih aman, jangan. Lebih hati-hati. Baik, itu yang kedua. Yang kedua adalah apa? Hilangnya akal karena tidur atau yang lain. Apa yang lain? Contoh seperti mabuk. Mabuk tetap hukumnya haram, tapi kalau ada orang mabuk, wudunya batal. Jadi kita tidak berbicara boleh dan tidaknya mabuk. Ini kita berbicara dari segi batal wudunya karena hilang akal. Baik tidur, mabuk, pingsan, kemudian gila. Sebagian orang ada jogan datang-datangan, ada di GG jemaah. Jadi kadang dia sadar, kadang tidak tahu jogannya. Ini juga kalau sudah datang masa gilanya, wudunya dihukumi batal, atau dia pingsan juga wudunya dihukumi batal karena hilangnya akal. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh kemaluan atau lubang dubur dengan telapak tangan. Yang mana telapak tangan? Yang di depan gigi jemaah. Jadi kalau disatukan ini, yang ini. Adapun kalau disentuh dengan bagian belakang atau bagian ujung, batal atau tidak wudunya? Tidak. Mana yang membatalkan? Kalau disentuh menggunakan telapak tangan dan langsung. Adapun jika ada batas menghalang, maka tidak membatalkan wudu. Sampai di sini paham ya, Mas? Itu apa tadi? Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau lubang dubur menggunakan telapak tangan. Ada ujung atau belakangnya, maka tidak membatalkan wudu. Atau dia tidak terdapat padanya hadat kalau melakukan salah satu dari yang tiga tersebut. Kemudian yang keempat adalah bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan sudah balik, bukan mahram.
laki perempuan. Kalau laki sama laki batal atau tidak? Tidak. Atau perempuan sama perempuan bersentuhan kulitnya batal atau tidak? Tidak. Syaratnya laki perempuan. Kemudian kulit ketemu kulit. Kulit ketemu kulit. Ini batal. Tapi kalau misalnya ada pembatas, misalnya dia sedang lari-lari jogging kemudian nabrak perempuan, cuman dia pakai pembatas, batal nggak wudunya? Tidak batal karena ada kain yang menghalangi. Sampai sini pahami? Jadi perempuan laki-laki kulit ketemu kulit, kemudian bukan mahram. Bukan apa? Mahram. Itu penyebutan yang benar apa? Mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang berihram. Orang pakai pakaian ihram. Tapi penyebutan yang benar adalah mahram. Apa? Mahram. Jadi dia bukan mahram, baru membatalkan wudu. Apa itu mahram? Mahram adalah man la yajuzu nikahuha, yang tidak boleh dinikahi. Contoh, yang tidak boleh kita nikahi. Boleh atau tidak kita nikah dengan ibu kita? Boleh atau tidak, Jemaah? Tidak boleh. Berarti ibu kita adalah mahram, karena dia tidak boleh kita nikahi. Boleh atau tidak kita nikah dengan saudari kandung kita? Tidak boleh, karena dia adalah mahram kita. Jadi tidak boleh menikahi dengan sudah. Kita lanjut azan dulu. Jadi kita azan dulu. Azan sebentar kita lanjutkan. Oh belum ya? Sudah. Baik. 5 menit. Baik, tadi apa? Mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi, man la yajuzu nikahuha. Maka jika bersentuhan dengan orang yang mahram kita, batal atau tidak untuk kita? Tidak batal. Adapun yang batal adalah jika dia bukan mahram kita. Maka sekarang pertanyaan, siapa saja yang tidak boleh dinikahi? Yang pertama, misal kita ibu ke atas, ibu ke atas. Siapa bisa ibu kita dan ibunya ibu, nenek, ibunya nenek, terus ke atas apa namanya? Atasnya nenek, atasnya nenek apa sebutannya? Balok ya. Nah, nenek balok terus ke atasnya, terus ke atas itu apa? Mahram kita. Kemudian ibu ke samping, bapak ke samping. Kalau perempuan tinggal dibalik saja, kalau perempuan tinggal dibalik itu bapak ke atas. Kemudian ibu ke samping, bapak ke samping. Bagaimana maksudnya? Ibu saudarinya ibu, saudarinya ibu. Begitu juga saudarinya bapak. Ini mahram. Mahram. Kemudian saudari kita dan anak dari saudari kita. Anak dari saudari kita, perempuan, anaknya perempuan, misalnya ini mahram. Berarti apa? Keponakan dari saudari perempuan atau saudara laki-laki kita. Anak dari saudara atau saudari kita, anak perempuannya. Ini juga mahram. Baik, sekarang pertanyaan. Anak dari bibi, saudari bapak atau saudari ibu. Anak dari bibi atau paman. Misalnya anaknya perempuan, anaknya bibi atau paman kita. Mahram atau kita? Bisa sepupu. Mahram atau tidak, Jemaah? Tidak mahram. Berarti batal atau tidak wudhunya kalau bersentuhan? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Karena apa? Dia bukan mahram kita. Berarti tidak boleh bersentuhan karena bukan mahram. Paham? Ayo. Kemudian istri mahram atau tidak? Ayo, Dewa. Istri ini mahram atau tidak istri? Apa pengertian dari mahram tadi? Yang tidak boleh dinikahi.
Nah, istri kita boleh atau enggak kita nikah sama dia? Boleh kan? Kan kita nikah. Berarti kita udah nikah bahkan. Berarti istri bukan mahram. Menurut pendapat sebagian ulama, bersentuhan dengan istri juga termasuk pembatal dari pembatal wudu. Ada menurut pendapat yang lain, bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Ini menurut sebagian ulama. Jadi dalam permasalahan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, ulama ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan wudunya batal. Wudunya batal. Bagaimanapun, sengaja ataupun tidak sengaja. Baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, tetap batal walaupun itu istri juga. Dan ini pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah yaitu dalam mazhab Imam Ahmad adalah jika bersentuhannya ada syahwat yang menggerakkan, maka baru batal wudhunya. Jika apa? Ada syahwat yang menggerakkan, baru batal wudhunya. Jadi kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, maka di sini baru wudhunya batal. Tapi kalau bukan dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Ini kita berbicara masalah wudhunya, bukan berbicara tentang bolehnya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Kita berbicara tentang masalah wudhunya. Kemudian dalam mazhab Abu Hanifah adalah bahwasanya bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudhu, dan ini dalam pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi di sini ada berapa? Ada 3 pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i apa? Batal. Apapun bagaimanapun keadaannya, termasuk istri. Kemudian dalam mazhab Imam Ahmad kalau diiringi syahwat baru batal. Kalau tidak diiringi syahwat tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak batal sama sekali. Paham sampai di sini nggih jemaah? Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tanya dulu. Baik, kalau tidak kita cuma sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.